Perkenalkan, nama saya Siti Munawarah dengan NIM 206151094 dari kelas TPI 2C. Di sini saya akan mengulas salah satu novel pada angkatan Balai Pustaka yang berjudul Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Balai Pustaka sendiri didirikan pada tahun 1917 yang merupakan pengukuhan Komisi untuk Sekolah Bumi Putra dan Bacaan Rakyat yang didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1908. Pada angkatan Balai Pustaka terdapat beberapa tokoh dan beberapa karya sastra. Seperti yang pertama yaitu Nur Sultan Iskandar dengan karyanya Apalah Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan, Salah Pilih, Dewa Rimba, Abu Nawas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Marah Rusli dengan karyanya yang paling fenomenal pada angkatan itu yaitu Siti Nurbaya. Kemudian karya Marah Rusli yang lain seperti Memang Jodoh, Anak dan Kemenaka. Kemudian yang ketiga yaitu Merari Siregar dengan karyanya yaitu Azab dan Sengsara, Si Jamin dan Si Johan. Kemudian yang keempat ada Abdul Muiz dengan karyanya yaitu Salah Asuhan dan Surapati. Kemudian yang terakhir ada Tulis Sultan Sati dengan karyanya yaitu Sengsara Membawa Nikmat. Pada angkatan Balai Pustaka pada umumnya karyanya mengambil tema kedaerahan seperti kawin paksa, adat istiadat, dan perjodohan. Dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini terdapat dua tokoh utama, seorang pemuda dan pemudi, yaitu yang bernama Hanafi dan Qori. Hanafi adalah seorang anak pribumi asli, sedangkan Qori adalah seorang gadis berbangsa Eropa. Hanafi adalah seorang anak pribumi asli yang berasal dari Solok. Ibunya adalah seorang janda yang suaminya meninggal ketika Hanafi masih kecil. Ibu Hanafi sangat menyayanginya. Oleh karena itu, Ibu Hanafi mengirim Hanafi ke Betawi untuk bersekolah di HBS. Selama berada di Betawi, Hanafi dititipkan kepada keluarga Belanda. Oleh karena itu, pergaulannya tidak lepas dari orang-orang Belanda. Meskipun Hanafi seorang pribumi asli, namun tingkah lakunya dan gaya hidupnya seperti orang Barat. Hanafi dekat dengan seorang gadis berbangsa Eropa yang bernama Qori. Hubungan keduanya bagaikan seperti saudara, adik, dan kakak, karena mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Namun, bagi Hanafi, hubungan tersebut lebih dari sekedar hubungan pertemanan, melainkan tumbuh rasa sayang selayaknya kepada lawan jenis. Pada suatu saat, Hanafi memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Qori. Namun, pada saat itu Qori tidak langsung menjawab pernyataan dari Hanafi tersebut dan langsung berpamitan tanpa alasan apapun. Kemudian keesokan harinya, Qori meninggalkan Solok untuk menuju Betawi. Dan pada saat itu pula, Qori meninggalkan surat untuk Hanafi yang berisi penolakan secara halus untuk Hanafi mengenai pernyataan kemarin. Setelah penolakan tersebut, Hanafi mengalami sakit berhari-hari. Pada saat sakit tersebut, Hanafi dirawat oleh ibunya. Dan saat itu juga ibunya menasihati Hanafi dan membujuk Hanafi untuk dijodohkan kepada seseorang gadis yang bernama Rapiah. Ibu Hanafi menjelaskan bahwa perjodohan tersebut dimaksudkan karena Ibu Hanafi memiliki hutang budi kepada orang tua Rapiah. Hanafi sangat marah dan sangat tidak setuju dengan bujukan ibunya tersebut. Namun, karena alasan yang diungkapkan ibunya tersebut, akhirnya Hanafi menerima perjodohan tersebut. Selama 2 tahun usia pernikahan mereka, keadaan rumah tangga mereka tidak sama sekali tentram karena tidak didasari rasa cinta. Pada suatu hari, Hanafi bersama ibunya berada di beranda rumah dan ibu Hanafi mencoba untuk menasihati Hanafi agar tidak menyanyiakan Rapiah dan mencoba bersikap baik kepada Rapiah. Dan pada saat itu, entah dari mana, Hanafi ada anjing gila yang menggigit tangan Hanafi. Dan pada saat itu pula, Hanafi dirujuk ke Betawi untuk berobat. Kemudian di Betawi itu Hanafi bertemu dengan Qori kembali. Sejak saat itu
pertemuan mereka semakin sering dan Hanafi berniat untuk menetap di Betawi dan mencari pekerjaan di Betawi. Pada saat itu pula Hanafi mengirimkan surat ke Solok dengan tujuan untuk menceraikan Rabi'ah. Demi untuk menikah dengan Qori, bahkan Hanafi rela merubah kewarganegaraannya dari bangsa Melayu menjadi bangsa Eropa. Akhirnya Qori menerima Hanafi dan mereka menikah. Pada saat Hanafi dan Qori menikah, selama itu pula Qori dijauhi dan dikucilkan oleh teman-temannya yang berbangsa Eropa. Selama pernikahan tersebut, rumah tangga Hanafi dan Qori tidak tentram lagi. Bahkan Hanafi menuduh Qori telah berzina. Setelah menerima tuduhan tersebut, Qori sangat merasa sakit hati akan tuduhan suaminya tersebut. Setelah itu, Qori pergi ke Semarang untuk menghindari Hanafi. Dalam pelarian tersebut, Qori sangat membawa benci yang amat sangat kepada Hanafi. Setelah tahu bahwa Qori tidak melakukan hal tersebut, Hanafi menyesal dan mencoba membujuk Qori agar kembali bersamanya dengan cara mencoba mengirimkan surat-surat ke Semarang. Namun tidaklah surat-surat tersebut dibalas Qori, melainkan surat dari Hanafi dikembalikan tanpa dibacanya sekalipun. Setelah beberapa lama perpisahan mereka, Hanafi bertekad untuk menjemput dan menghampiri Qori di Semarang. Namun sayangnya, ketika Hanafi sampai di Semarang, didapatinya istrinya Qori tersebut berada di rumah sakit dan tengah sakit keras, yaitu kolera. Akibat penyakit inilah nyawa Qori tidak tertolong. Setelah kematian Qori, Hanafi sangat menyesali hidupnya dan menyesali perbuatannya terhadap Qori. Setelah Hanafi berada pada titik terendah dalam hidupnya, Hanafi mencoba kembali ke Solok untuk menemui ibunya dan memperbaiki hubungan dengan ibunya. Namun, karena penyesalan yang teramat sangat dalam hidupnya, Hanafi mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menelan beberapa pil Ziflumat dan mengakibatkan terus muntah-muntah darah. Hal itu diakibatkan karena Hanafi overdosis Ziflumat tersebut. Dan karena kejadian inilah nyawa Hanafi tidak tertolong. Demikian ulasan novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.